Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk swap token kripto kalian via Web3 wallet kalian. Let's go. Jadi pertama-tama teman-teman langsung ke browser. Di sini teman-teman gue bisa langsung kasih tahu ya untuk webnya, karena nanti sisanya teman-teman bisa explore sendiri. Sebenarnya tipsnya banyak banget gitu ya. Tapi ini demi kebutuhan tutorial, teman-teman langsung ikutin aja dulu ya. Teman-teman bisa cari yang namanya PancakeSwap. Nah ini untuk PancakeSwap ya, teman-teman bisa cek, teman-teman bisa buka. Ini teman-teman make sure dulu kalau teman-teman gak kena phishing. Artinya apa? Di sini teman-teman cek dulu nih kalau misalkan webnya sama nih, pancakeswap.finance. Ini pancakeswap.finance gitu ya. Itu teman-teman harus make sure dulu kalau misalkan itu benar gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah benar gitu ya, teman-teman bisa kalau mau baca sedikit tentang dApps-nya itu teman-teman bisa gitu ya. Tapi sebagian besar biasanya sih akan langsung mulai dengan connect wallet gitu ya. Semua dApps, semua decentralized exchange, semua DeFi gitu ya, rata-rata sistem connect walletnya itu di ujung kanan, di pojok kanan yang ini guys. Di sini semua rata-rata gitu ya. Jadi jarang banget connect wallet button itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu sangat-sangat jarang. Rata-rata semua di kanan. Jadi kalau teman-teman buka DeFi apapun itu, teman-teman langsung ke kanan. Nah, perlu sedikit info kalau misalkan si PancakeSwap ini nggak support hanya BNB chain. Jadi banyak banget di sini beberapa chain. Di sini emang rata-rata EVM chain ya. Tapi balik lagi di sini karena kita hanya mau pakai BNB chain, makanya kita pilih dengan BNB chain gitu ya. Di sini kita akan connect wallet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak banget wallet gitu ya. Tapi semenjak kita pakainya MetaMask, kita akan pakai connect dengan MetaMask gitu. Kita klik. Nah, biasanya akan ada permintaan seperti ini, connect with MetaMask, kita harus select account. Sama kayak kemarin ya, dengan Chainlist juga kita harus select account gitu ya. Karena account di sini kita cuma satu, kita klik next gitu ya. Kemudian di sini ada permintaan allow site-nya untuk meminta address, lihat account balance, aktivitasnya gitu ya. Dan suggest transactions to approve gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat only connect with sites you trust gitu ya. Kalau PancakeSwap ini juga udah salah satu DeFi yang cukup lama gitu. Jadi makanya gue udah cukup trust banget. Biasa kalau di BNB pasti nge-swapnya ke PancakeSwap. Udah jarang banget gue pakai DeFi yang lainnya gitu ya. Lalu kita klik connect gitu ya. Nah, ketika kita sudah klik connect, udah nih beres nih ya. Loh, kok nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, biasanya di DeFi itu ada istilahnya trade gitu ya, ataupun di sini trade now gitu. Teman-teman harus cari istilah trade gitu ya. Di sini kita akan klik bagian swap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, biasanya ketika dia swap itu ada beberapa exchange yang mensuggest langsung pairnya gitu ya. Ada beberapa yang teman-teman harus masukin pairnya baru dia keluar harga, keluar chart gitu ya. Jadi balik lagi, nggak semua exchange DeFi itu dia ngasih chart gitu ya. Biasanya dia hanya ngasih semacam kecil gini doang guys, dimana di sini teman-teman bisa swap mau BNB kemanapun gitu ya. Nah, di sini di case ini kita akan swap BNB ke USDT karena ini stable coin ya gitu ya. Nah, kemudian kita akan swap di sini gitu ya. Nah, di sini pasti teman-teman udah bingung kan menentukan jumlahnya yang berapa harus teman-teman swap dan gimana gitu ya. Kalau misalkan di sini teman-teman kalau berkira-kira kayak gue mau swap $5 doang gitu ya. $5 mungkin 0,2, 0,02 gitu ya. Nah, di sini teman-teman gak akan pernah tahu kayak nyocokinnya lama gitu ya. Nyocokinnya lama. Ini 0,02 ketemunya $6 lama gitu ya. Nah, di beberapa exchange DeFi itu teman-teman bisa langsung pilih dari bawahnya. Jadi contoh teman-teman mau swap BNB teman-teman sejumlah 5 USDT gitu ya. Maka teman-teman bisa langsung klik 5 USDT di sini. Nanti dia auto calculate di atas gitu ya. Begitupun sebaliknya, contoh teman-teman pengen nyairnya hanya 0,01 BNB, maka teman-teman bisa klik 0,01 BNB di sini. Nah, maka nanti dia akan auto ngitung tuh kira-kira USDT-nya berapa gitu ya. Nah, untuk demi tutorial ini yuk kita swapnya 0,01 untuk membuktikan bahwa memang teman-teman swap sejumlah mungkin ini sebangsa 50.000 atau 60.000 itu juga bisa di kripto gitu ya. Nah, di sini biasanya ada harganya 1 USDT berapa gitu ya. Terus di sini ada beberapa detail yang harus teman-teman tahu. Ini pertama harga gitu ya. Di sini 1 USDT berapa BNB. Di sini kalau teman-teman mau cek 1 BNB berapa USDT pun bisa dengan tombol swap ini gitu ya. Kemudian slippage tolerance ini apa sih gitu ya. Nah, pada intinya adalah di sini memungkinkan untuk teman-teman kalau misalkan harganya dia tiba-tiba naik gitu ya, ini dia akan mentoleransi naik tersebut 0,5%. Jadi contohnya apa?
Contoh ketika teman-teman klik swap ini gitu ya, harganya tiba-tiba naik 1%, itu otomatis akan gagal. Kenapa gitu? Karena teman-teman toleransi untuk naiknya atau turunnya itu hanya 0,5%. Jadi contoh ketika ini akan berhasil ketika harga BNB-nya itu range-nya masih di angka 0,5% baik naik atau turun, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada minimum receive. Minimum receive ini apa? Pada intinya adalah dari jumlah teman-teman dikurang atau ditambah dengan si 0,5% ini. Jadi contohnya aturan teman-teman dapatnya 3,18 nih. Tapi karena kena slippage tolerance ini 0,5%, biasanya teman-teman dapat 0,5% lebih sedikit lah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian price impact ini apa sih gitu ya? Teman-teman bisa baca di sini. Cuma pada intinya adalah seberapa besar kripto yang teman-teman mau coba tukar itu pengaruhnya kepada LP. Nanti kita akan belajar apa itu LP. Nanti kita akan juga buat LP gitu ya. Jadi teman-teman stay tune dulu. Cuma pada intinya kita mencari price impact yang hijau yang sangat-sangat aman gitu ya. Teman-teman kalau mau ngecek price impact ini gimana gitu ya. Jadi sini kalau teman-teman masukin sekitar 50.000 BNB gitu ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya price impact-nya 41%. Karena 50.000 BNB itu sebanyak 9 juta dolar gitu ya. Jadi kita tahu nih price impact di sini membuktikan bahwa poolnya seberapa banyak duit yang ada di sini itu adalah sekitar mungkin hampir sebanyak 18 juta atau 20 juta dolar gitu ya. Karena balik lagi kita masukin 50.000 BNB keluar 9 juta dolar dan di sini price impact-nya adalah 41%. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-swap 50.000 BNB, maka teman-teman akan mengambil sekitar 41% dari total duit yang ada di PancakeSwap ini. Kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian di sini ada istilahnya trading fee. Trading fee itu apa? Kurang lebih trading fee itu adalah sama kayak di exchange. Kalau di centralized exchange teman-teman ketika trade sebenarnya kena potongan juga trading fee. Nah, di DEX ini sama, cuma biasanya lebih murah. Dan enaknya adalah teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk mendapatkan trading fee ini. Tapi nanti gue jelasin di next video ya. Nah, kemudian ini ada rutenya. Biasanya rutenya semakin token teman-teman aneh-aneh gitu ya. Jadi contoh teman-teman mau nge-swap token yang biasanya nggak ada gitu, tiba-tiba ada gitu. Maka rute yang diambil biasanya semakin beragam. Semakin beragam rutenya, maka biasanya akan semakin mahal gitu ya. Cuma nggak memungkinkan juga biasanya DeFi sekarang itu dia mengambil rute yang istilahnya paling murah gitu ya untuk teman-teman swap gitu ya. Nah, ini kita akan balik lagi ke 0,01 ya, 0,01 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lagi nanti soal dengan price impact, liquidity, kemudian dan kawan-kawannya lagi biar teman-teman lebih paham tentang konsepnya. Tapi nanti kurang lebih gue akan jelasin di next video biar teman-teman paham gitu. Cuma pada intinya di sini kita akan swap dulu. Kemudian di sini kita sudah jelas semua, kita klik swap. Nah, biasanya di sini ada konfirmasinya lagi sama ya, kurang lebih kayak tadi gitu. Di sini ada trading fee-nya juga, ada price impact kurang lebih semua sudah sama ya. Lalu kita ketik confirm swap gitu ya. Nah, kemudian akan muncul Pro MetaMask kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian sini yang teman-teman harus perhatikan adalah di sini gasnya kena berapa gitu ya. Biasanya di sini ada jumlah dolarnya, ada jumlah dalam token atau kriptonya gitu ya. Nah, biasanya kalau di sini teman-teman swapnya di Ethereum, wah ini udah sangat-sangat mahal. Teman-teman swap gini aja bisa mungkin kena 35 dolar kalau itu masih sepi gitu ya. Tapi kalau rame itu teman-teman bisa mungkin kena 30 sampai dengan 40 dolar sekali swap gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan juga kalau teman-teman ngerasa mahal, ini teman-teman bisa reject gitu ya. Nah, ketika reject ya udah gak akan jadi. BNB teman-teman di sini masih sama gitu ya. Tapi kalau teman-teman swap lagi gitu ya, confirm swap gitu, teman-teman ngerasa kayak, oh iya ini udah murah nih gitu ya. Kalau itu udah murah, kita tinggal klik confirm gitu ya. Nah, ini transaction submitted, ini teman-teman bisa lihat statusnya di MetaMask gitu ya. Ini activity ya. Ini kalau transaction masih pending, biasanya belum sampai, belum ke-upload ke blockchain. Ini istilahnya ini adalah proses lagi ngupload ke blockchain gitu ya. Nah, biasanya ini kita harus tunggu sampai dengan confirm tuh ya. Tadi dia berubah jadi confirm, kemudian BNB kita berkurang gitu ya. Nah, ketika BNB kita berkurang, sini teman-teman cek token loh, kok USDT-nya nggak ada gitu ya. Nah, tenang dulu teman-teman, nggak masalah. Ini sebenarnya di DeFi, di beberapa DeFi, ini ada button untuk add USDT to wallet gitu ya. Jadi kalau kita klik add USDT to wallet gitu ya, maka dia akan ngasih mensuggest token untuk ditambahkan ke wallet teman-teman. Ini kita tinggal klik add token gitu ya. Kalau sudah ini kita silang, tapi kalau teman-teman mau lihat blockchain
hash transaction-nya, ini teman-teman bisa cek, buka aja. Nah, di sini kurang lebih adalah blockchain hash dari transaksi kita gitu ya, dimana kita melakukannya 52 detik yang lalu gitu ya. Kemudian ini kita bertransaksi actionnya seperti apa, ini teman-teman bisa baca lagi detailnya biar teman-teman kurang lebih paham lah gitu ya. Nah, tapi gue nggak akan lebih banyak ke sini, ini nanti teman-teman harus dalami lagi lah. Cuma balik lagi yang kayak gue bilang, biasanya yang penting adalah yang diminta di pelajaran airdrop adalah tentang transaction hash-nya dan tokennya gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman cek ke MetaMask gitu ya, ini teman-teman bisa lihat sudah ada USDT karena tadi ada button untuk add USDT-nya gitu ya. Jadi ini super gampang banget untuk swap crypto di Web3 wallet kalian. Untuk nextnya kita akan belajar gimana caranya untuk teman-teman nambahin token apapun di Web3 wallet tanpa teman-teman harus ke DeFi. Stay tune ya.